tentang kesebangunan dan kongruensi, ini sebenarnya harus dipisah menjadi atas dua bagian seperti ini. Karena dua bagian ini itu meskipun beberapa itu agak ada hubungannya, tapi dia sebenarnya cara pekerjaannya itu agak berbeda satu sama yang lainnya. Yang kesebangunan ini itu sebenarnya lebih susah daripada yang kongruensi, meskipun mungkin beberapa orang melihat kongruensi ini susah. Kongruensi ini sebenarnya ribet dalam hal penulisan, tapi sebenarnya kongruensi ini nggak terlalu susah. Yang kesebangunan ini lebih susah karena soalnya itu bisa lebih bervariasi daripada kongruensi. Pada saat kita mau tahu suatu bangun itu sebangun atau kongruen, kongruen itu sebenarnya adalah bagian daripada kesebangunan, karena kongruensi itu adalah ukurannya itu sama persis dan dia itu harus sebangun. Jadi kongruensi itu adalah kesebangunan. Sementara kesebangunan itu belum tentu kongruen, karena kongruensi itu harus persis ukurannya. Kalau sebangun itu nggak harus. Misalkan gini, kita punya suatu segitiga sama sisi dengan sisi 5 cm, ini 5, terus kemudian kita punya segitiga yang lebih besar. Dalam hal ini adalah 10, 10, dan 10, sama-sama segitiga sama sisi. Jadi dalam hal ini kita bisa bilang bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun, tapi bukan segitiga yang kongruen. Karena segitiga yang kongruen itu ukurannya harus sama-sama, misalnya segitiga sama sisi dengan sisi 5, yang satunya juga sama sisinya juga harus 5 cm. Nah, atau kita juga bisa mencari kesebangunan, kita juga bisa membuktikan bahwa dia itu sebangun dengan cara sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Misalnya kita punya segitiga yang kecil, ukurannya 2, 3, dan 4, kita punya segitiga yang gede dengan ukuran katakanlah 8, 6, dan 4. Nah, sekarang kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Artinya, yang pendek kita bandingkan dengan sisi yang pendek. Dan kalau kita lihat dari sini ke sini, faktor pengalinya itu adalah 2. Terus kemudian yang sedang, yang ukuran menengah dengan yang ukuran menengah, kalau kita bandingin, ini perbandingannya itu adalah dikali 2. Demikian juga dengan yang paling panjang ke yang paling panjang, ini dikali juga dengan 2. Nah, kalau faktor pengalinya itu sama semua, berarti dikatakan bahwa segitiga itu sebangun. Tapi kalau misalkan ini ganti dikit aja, misalkan ini itu 7, berarti kita nggak bisa bilang bahwa kedua segitiga ini adalah sebangun. Nggak bisa, jadi harus tiga-tiganya. Dan aturan ini itu nggak cuma berlaku di segitiga, segi 4, segi 5, itu berlaku juga. Jadi kita bisa menyatakan dua buah segi 5 sebangun atau enggak dengan cara yang sama. Apakah sudut-sudutnya itu sama semua atau enggak, ataukah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Kalau misalkan dia sebanding, ya berarti dia sebangun. Nah, kali ini kita membicarakan kesebangunan dulu ya. Yang kongruensi, yang ini itu belum, nanti aja. Oke, pada saat kita mau belajar lebih lanjut tentang kesebangunan dan kongruensi, kita harus mengingat kembali tentang perbandingan pada segitiga istimewa, karena ini penting sekali. Nah, segitiga istimewa ada 3, yaitu yang sudutnya 60-30, pasangan 60-30, 45-45, dan 53 sama 37. Yang paling sering lupa biasanya yang ini, yang 53 sama 37. Yang 60 sama 30 biasanya sering sekali ingat karena sering sekali dipakai. Yang paling gampang ya yang 45, perbandingannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang sudut 53-37, ingatnya kalau sudutnya besar berarti sisinya lebih gede. 4, 3, dan 5-nya bisa dicari dari Pitagoras. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengingat bahwa untuk perbandingan daripada segitiga tertentu yang seperti ini. Jadi ada tanda-tanda kesebangunan seperti ini, dan kita harus tentuin dulu puncaknya ada di mana. Puncaknya itu selalu di depan daripada sisi yang sejajar. Jadi dia syaratnya harus ada sisi sejajar ini. Ini sebenarnya ada rumus yang dia tuh berasal dari pembuktian kesebangunan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu segitiganya ini harus dicopot 2. Satu adalah segitiga yang kecil. Ini ada garis jajar seperti ini. Ini ada sisi A, C, sama E. Terus kemudian kita juga punya segitiga yang besar, yang ini. Ini adalah A ditambah sama B. Ini ada sejajar dengan C tadi. Ini D. Ini nilainya adalah E plus F. Nah, kemudian kita tentuin, karena kita harus tunjukin bahwa dia sebangun. Kita tahu bahwa sudut ini sama sudut ini adalah sudut yang sehadap. Jadi kita gambarkan di sini, ini sudut yang sehadap. Yang sudut ini itu berimpit untuk segitiga kecil dan segitiga besar. Nih. Terus kemudian berarti sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini.
Sehingga kalau misalkan kita tulis perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian, saya tuliskan untuk A, C, dan E itu di bagian atas. Ini adalah komponen daripada segitiga-segitiga yang kecil. Ini komponen dari yang kecil ini. Nah, sekarang kita nyari tahu dia sebanding dengan siapa. A ini berada di depan sudut bintang untuk segitiga yang kecil. Berarti yang ini depan sudut bintang adalah A plus B. Sementara C ini berada di depan sudut lengkung ini. Berarti kita juga harus tuliskan di depan sudut lengkung ini. Jadi adalah D. E ini berada di depan sudut bulat. Berarti untuk segitiga yang besar di depan sudut bulat itu adalah E plus F. Berarti kita bisa tuliskan E plus F. Jadi kalau misalkan kita mau ngafalin rumusnya sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting kita tentuin dulu puncaknya. Ini dibagi semuanya sama dengan ini dibagi sama D sama dengan ini dibagi semuanya. Tapi kita harus tentuin dulu puncaknya. Nah, kalau kita nggak menggunakan sisi yang tengah, sisi yang ini, nah kita bisa menuliskan perbandingannya ini dibagi B sama dengan E dibagi sama F. Jadi kita bisa tuliskan A dibagi B sama dengan E dibagi sama F. Asal ada garis ini ya, ada sejajar ini ya. Nah, kemudian kita praktek. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya kayak seperti ini, ya kita tentuin dulu puncaknya di mana. Dalam hal ini adalah puncaknya. Nah, kalau kita sudah tahu puncaknya gampang. Berarti ini dibagi semuanya sama dengan ini dibagi sama 5. Dan kita bisa tulisin 4 dibagi 4 tambah X sama dengan 2 dibagi sama 5. Nah, tinggal dikali silang kita bisa mencari X-nya itu berapa. Nah, cara yang paling gampang untuk mencari kesebangunan adalah kita mencari segitiga-segitiga yang sebangun. Artinya, segitiga-segitiga yang tertentu kita harus copot dulu supaya kita bisa tahu siapa sisi yang sebangunnya. Terus kemudian kita tentuin sudutnya. Dalam hal ini kita bisa tentuin segitiga yang gede, yang ini. Dia ada kasih garis 2 di sini. Ini ada kasih garisnya. Terus kemudian ukurannya kita tulisin semua. 8 plus X, terus kemudian di sini Y, di sini 15, terus kemudian kita tuliskan di sini. Di sini kan ada sudut bulat kan? Saya gambar di sini sudut bulat. Berarti di sini kalau misalkan saya kasih simbol, berarti di sini saya kasih simbol bintang. Terus kemudian digambar segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil itu kita punya ini garis lengkung 2. Terus kemudian ini titik 1, ini angkanya 8, ini 5, ini 10, berarti artinya di sini adalah bintang. Nah, sekarang kita tinggal tulisin segitiga yang sebelah kiri, saya tulis di atas ya. Y 15, terus kemudian 8 tambah X, terus kemudian kita cari tahu pasangannya. Y ini di depan sudut titik, berarti depan sudut titik adalah 5, berarti ini 5. Terus kemudian 15 ini itu berada di depan sudut lengkung 2. Ini lengkung 2-nya 8. 8 plus X ini di depan sudut bintang. Ini di depan sudut bintangnya itu adalah 10. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa ketemu Y-nya berapa. Terus kemudian dengan menggunakan ini kita bisa ketemu X-nya berapa. Tinggal dihitung. Contoh berikutnya, informasi yang perlu ditulis, tulis dulu. Kalau misalkan dia ada gambar seperti itu, saya tuliskan CE itu adalah A, ini adalah A, terus kemudian AB itu adalah 3A. Berarti kesimpulannya di sini adalah 2A dong. Kan CD kan sama dengan AB. EF itu sama dengan X, ini adalah X, terus kemudian BC itu adalah X plus 5, X plus 5, sehingga kalau misalkan kita mau ngerjain ya, lihat segitiganya yang mana, ya kita harus tahu segitiga mana yang sebangun. Dalam hal ini, kita kan bisa melihat segitiga itu, ini di sini ada D, di sini ada B, ini ada B, ini ada C, terus kemudian di sini ada D, terus kemudian di sini ada garis jajar. Bisa lihat kan? E, F. Berarti dalam hal ini D ini adalah puncaknya. Kalau D ini adalah puncaknya, berarti kita bisa nulis perbandingannya dong. Berarti ini dibagi sama semuanya. Jadi dalam hal ini adalah 2A dibagi sama 3A. Nanti A-nya bisa dicoret. Sama dengan X dibagi sama X plus 5. Ini bisa dicoret, tinggal kali silang, nanti kita bisa ketemu X-nya itu berapa. Kemudian kalau misalkan kita ngelihat soal yang seperti ini, jangan bingung dulu, karena kalau misalkan ada banyak sekali garis-garis jajar, itu sebenarnya nggak susah. Cuma kita harus nyari tahu penghubungnya di mana. Informasi daripada jajaran genjang trapesium, bukan jajaran genjang, tapi trapesium daripada yang sebelah kiri sama sebelah kanan, itu penghubungnya adalah di garis ini.
Jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini itu adalah titik katakanlah P, ini adalah titik Q, ini adalah titik R. Kita bisa dari titik P ini dibikin garis jajar sama katakanlah ini KL. Jadi kalau misalkan kita bikin garis jajar kayak seperti ini garisnya berarti saya tulis garis jajar 3 sejajar sama KL. Berarti karena ini nilainya adalah 4, berarti ini nilainya kan 4. Jadi ini nilainya 6. Ini juga nilainya 4, berarti ini nilainya 8. Nah, sekarang kita berfokus ke segitiga yang sudah kebentuk, yaitu adalah segitiga ini. Oh, nggak kelihatan ya. Pakai warna berbeda aja, pakai warna merah. Nah, sekarang kita bisa bikin, kita bisa tahu bahwa ini itu adalah puncaknya. Nah, karena ini adalah puncaknya, kita bisa tuliskan di sini. Saya gambar di sini ya. Ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah 6, ini adalah 8. Berarti kita bisa tulis PQ dibanding sama PR, berarti adalah 6 dibagi sama 8. Kalau kita kecilin, berarti ini adalah 3 banding 4. Berarti kita bisa tuliskan PQ-nya di sini itu berarti katakanlah adalah kayak seperti 3Y. Terus kemudian PR-nya itu kita bisa tuliskan 4Y. Berarti kesimpulannya selisihnya ini QR itu adalah Y. Nah, sekarang kita bisa tulisin di sini. Di sini adalah 3Y, terus kemudian di sini adalah Y. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dari trapesium yang sebelah kanan, kita bikin supaya ada garis jajar yang ditarik dari garis PQ ke sisi yang satunya. Misalnya saya bikin garis seperti itu. Jadi dari R nariknya, karena dia masih terletak di dalam trapesium yang kedua. Jadi ada gambar kayak gini. Gitu. Nah, ini nilainya kan 6. Berarti ini nilainya 6. Sehingga yang di sini itu nilainya 3, ini nilainya juga 6. Berarti ini X kurangi 3. Nah, sekarang kalau segitiga yang warna hijau itu saya copot, berarti kan kita akan dapat segitiga yang seperti ini. Ini nilainya adalah 3, ini nilainya adalah Y, ini adalah 3Y, ini adalah X dikurangi 3. Nah, sekarang puncaknya itu di sini sekarang. Ini sejajar kan? Ini adalah puncaknya. Nah, sekarang kita bisa bikin perbandingan. Ini dibagi semuanya sama dengan 3 dibagi X min 3. Tinggal ditulis 4Y sama dengan 3 dibagi X min 3. Nah, Y-nya dicoret. Nanti kita bisa dapat X-nya berapa. Oke, terus kemudian contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ini lebih susah karena dia nggak kelihatan. Jadi kalau dia nggak kelihatan, kita harus tentuin segitiga atau segi 4 mana yang dia itu sebangun untuk mencari AM. Tujuannya mau mencari AM sama MF. Berarti artinya kita harus punya segitiga yang sebangun yang dia itu di dalamnya itu ada AM sama MF. Baru kita bisa nyari. Bagaimana cara mencari segitiganya? Kita bisa memperpanjang garisnya, atau kita bisa bikin garis baru yang sejajar dengan garis yang sudah ada. Jadi nggak boleh bikin garis sembarangan, kayak seperti F ditarik ke C, atau B ditarik ke D. Itu nggak ada gunanya. Jadi kita nariknya itu dari garis yang sudah ada, atau garis-garis yang sejajar dengan garis yang sudah ada. Jadi mungkin yang bisa kelihatan adalah ini. Ini kalau misalkan saya terusin dibikin persegi baru, maka nanti garis AE itu akan berpotongan di sini. Nah, kita kan bisa bikin kesebangunan daripada segitiga ini. Ini sama segitiga ini. Ini kan perbandingannya kita bisa tulis, ini perbandingannya adalah 4X, ini perbandingannya adalah X. Nah, sekarang kita bisa bikin kesebangunannya. Kalau bingung, bikin sudut-sudut yang sama yang mana? Ini sama dengan ini, sudut yang bertolak belakang. Sudut ini sama dengan ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan perbandingannya. Saya tuliskan segitiga yang gede dulu ya. Misalnya ini adalah P, DP, terus kemudian ada DM, terus kemudian ada MP, DP. DP itu di depan sudut lengkung, berarti ini adalah AF. DM itu di depan sudut bintang, berarti ini adalah MF. MP itu di depan sudut bulat untuk segitiga yang besar, berarti di depan sudut bulat adalah AM. Nah, sekarang kita tinggal isiin. DP itu adalah 4X, AF itu adalah X, terus kemudian DM kita nggak tahu, MF kita nggak tahu,
Terus kemudian MP kita nggak tahu, AM kita nggak tahu. Ini perbandingannya kita tahu 4:1. Sehingga DM banding MF kan sama dengan 4:1. Kalau kita mencari tahu MF itu berarti adalah 1/5 dari DF. Nah, kita tinggal nyari DF-nya berapa pakai Pitagoras kan. Ini kan sisinya kan 10, ini kan sisinya kan 5. Ya, boleh juga ditulis angka, terserah. Terus kemudian berarti MF udah beres. AM-nya kalau misalkan kita cari dari sini. MP dibanding sama AM itu nilainya adalah 4:1. Berarti kalau misalkan kita mau mencari AM itu berarti adalah 1/5 daripada AP. AP-nya dicari tahu dulu. Nah, nanti AM-nya baru ketemu. Oke, sekarang kita latihannya.